Maka gepegah oleh ulama-ulama yang mensyarah kitab Insan Kamil, ya, sama seperti Abu Ya jelaskan bahwa dhamir huwa dikembalikan kepada Muhammad itu maksudnya untuk menggambarkan maqam fana, untuk menggambarkan ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Itu penjelasan daripada pensyarah kitab. Ada beberapa saya dapati kitab-kitab syarahan yang mensyarah tentang apa yang disampaikan oleh Karim Al-Jili itu. Tapi ulama-ulama besar itu tidak dapat serangan, tidak dapat, cuma Abu Ya Mentong yang dapat serangan. Mendih serang bandu menuju ke deh sabar-sabar, ya kan? Itu saya baca di dalam beberapa kitab. Maka haji dengkukan dalam kitab Tanwir Anwar, ya, Tanwir Anwar itu syarahan daripada kitab saya lupa namanya, itu karangan Abu Ya Mudawali. Jadi di sana ditulis begini, la ilaha illallah, jika tabuh makna tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, nyan mantong syirik kan, ya kan, kon salah, ya, mantong dasar, mantong mengandung syirik, karena masih ada wujud-wujud selain Allah. Jika la ilaha illallah dimaknai dengan la maqsuda illallah, tidak ada yang diqasad, tidak ada yang dituju kecuali Allah, itu berarti masih syirik juga, tapi sudah mengurang. Baru sempurna la ilaha illallah itu, ya kan, dimaknai dengan la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Lain hana, makna hana ya, hilang wujudnya di dalam wujud Allah, tidak wujud yang hakiki. Itu makna wahdatul wujud. Maka dalam kitab Ihya, dalam kitab Sirus Salikin dan kitab lain kepegah wahdatul wujud itu adalah puncak daripada ketauhidan. Itu kata kitab Sirus Salikin. Tapi nak tengku pegah wahdatul wujud aliran sesat tu. Tapi semua ber kitab Sirus Salikin yang demam masalah ni. Ya, masih kawanan kiban terpegot dah. Kan? Kemudian apa-apa baca itu yang dimaksud oleh Abu Ya, apa namanya, tadi dengan hakikat dan ma'rifah. Yang diistilahkan dengan tauhid tasawuf ahli batin nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada istilah tasawuf, ya. Artinya kalimat tasawuf, kita sering mendengar tasawuf. Saya baca sedikit kitab, ya, untuk kita dapat memahami apa tadi yang ditulis oleh Abu Ya dengan judul Hamba Allah yang Baik. Tasawufnya bapak-bapak dua istilah. Ada namanya tasawuf ahli zahir, ya, dan ada namanya tasawuf ahli batin. Tasawuf ahli zahir itulah yang sudah biasa kita dengar, seperti istilah daripada taubat, pamannya khauf, zuhud, raja, sabar, wara, ridha, taslim, syafaqah, dan lain-lain, ya. Nah, itu tasawuf dengan pemahaman seperti itu namanya tasawuf ahli zahir, ya. Kitab-kitabnya contoh seperti Sirus Salikin, itu pembahasannya.
seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya, dan termasuk kitab Sirajul Talibin, Hidayatus Salikin, Minhajul Abidin, dan lain-lain. Dan hukum belajarnya fardu ain, ya, fardu ain hukum ni. Tasawuf ibu bapak dalam pengertian itu termasuk ke dalam ilmu syariat, maka diistilahkan dengan tasawuf ahli zahir. Karena ilmu syariat itu ada 3. Pertama akidah, yang kedua ilmu fiqh seperti yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab. Kalau kita di Aceh biasanya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dan yang ketiga adalah tasawuf. Yang dimaksud adalah tasawuf ahli zahir. Itulah akhlak-akhlak yang mulia, taubat, tawakal, sabar, ridha. Dan juga ada tasawuf ahli batin. Tasawuf ahli batin ini juga disebut dengan tauhid khawasul khawas. Tasawuf ahli batin ini juga disebut dengan tauhid sufi. Dan abuya kita dianggap sesat oleh sebahagian ulama Aceh gara-gara tasawuf ahli batin ini. Ya. Maksudnya adalah tasawuf ahli batin itu adalah ghaibatu anil aqwan bisyuhudil mukawwin. Hilang dari memandang alam dengan sebab memandang mukawwin, pencipta alam, atau juga hilang dari memandang makhluk dengan melihat pencipta makhluk, itulah Allah. Jadi wujud alamnya fana di dalam wujud Allah. Fananya maknanya apa kan? Wujudnya itu bukan wujud yang hakiki. Atau cerita pegang lagi Tengku Syekh Kuala mengatakan wujudnya tidak istiqlal. Diistilahkan oleh para ulama, termasuk oleh Imam Al-Ghazali dan kitab Ihya, oleh As-Sinkili, faidun, limpahan dari wujud Allah. Maksudnya adalah keberadaan alam ini limpahan daripada keberadaan adanya Allah. Jadi tidak istiqlal, tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri. Nah, makanya Bapak asal, sumber atau hakikat dari alam itu Allah. Maksud hakikat itu asalnya semua perbuatan, semua kehendak adalah datang dari Allah, bukan wujud yang berdiri sendiri. Nah, makanya Bapak dipegah oleh ulama sufi, wujuduka zambun laka. Wujudmu artinya maknanya engkau memandang ada wujud selain Allah itu dosa. Ada wujud selain Allah itu dosa. Jadi wujud-wujud yang nanya ya fana di dalam wujud Allah. Maka untuk menggambarkan hakikat itu maka diistilahkan oleh para ulama, di antara lain ucapan para ulama seperti yang terkenal dalam kitab Durun Nafis itu ada ditulis, al-asya'u ainul haq, segala yang ada hakikatnya adalah
adalah Allah. Yang makna hakikat kita fahami bagian asal makna ni. Jadi sebahagian orang memahami wahdatul wujud, wujud alamnya Allah, benar lagi kan. Tapi hakikat ji, asal ji adalah Allah. Imam Ghazali lah kitab Ihya-nya belajar di pesantren. Syakir itu masykur. Artinya Allah syakir, Allah pula masykur. Sama dengan makna abid itu ma'bud. Maksudnya apa? Hakikat daripada abid adalah ma'bud. Abid yang menyembah, ma'bud Tuhan Allah yang disembah. Nyan kenya maksud daripada Karim Al-Jili, hakikat dari Muhammad adalah Allah. Sebahagian tengku memahami ya Nabi Muhammad kaji ke Allah. Maka kita tanya oleh sidra ulama di Aceh Selatan, bak jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, tanya Mbak Dron, Nabi Muhammad kaji ke Allah, na sesat ajaranan, lagi yang cara tanya mak, dijawab juga di jamaah, kata sesat lah. Nabi Muhammad benar Tuhan, Nabi Muhammad seorang rasul. Maka gepegah oleh ulama-ulama yang mensyarah kitab Insan Kamil, ya, sama seperti Abu Ya jelaskan bahwa dhamir huwa dikembalikan kepada Muhammad itu maksudnya untuk menggambarkan maqam fana, untuk menggambarkan ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Itu penjelasan daripada pensyarah kitab. Ada beberapa saya dapati kitab-kitab syarahan yang mensyarah tentang apa yang disampaikan oleh Karim Al-Jili itu. Tapi ulama-ulama besar itu tidak dapat serangan, tidak dapat, cuma Abu Ya mentong yang dapat serangan. Mendih serang bandu menuju ke deh sabar-sabar. Ya kan? Itu saya baca di dalam beberapa kitab. Yang kenya apa-apa baru tanya batitruk bak martabatnya. Nah itu martabat puncak dalam beragama. Nah itu tauhid mahad namanya, tauhid kamal, la maujud illallah. Maka ji dengkukanlah kitab Tanwir Anwar. Ya, Tanwir Anwar itu syarahan daripada kitab saya lupa namanya, itu karangan Abu Ya Mudawali. Jadi di sana ditulis begini, la ilaha illallah, jika tabuh makna tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, nyan mantong syirik kan. Ya kan, kon salah ya, mantong dasar, mantong mengandung syirik karena masih ada wujud-wujud selain Allah. Jika la ilaha illallah dimaknai dengan la maqsuda illallah, tidak ada yang diqasad, tidak ada yang dituju kecuali Allah, nah itu berarti masih syirik juga, tapi sudah mengurang. Nah, baru sempurna la ilaha illallah itu, ya kan, dimaknai dengan la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Lain hana, makna hana ya, hilang wujudnya di dalam wujud Allah, tidak wujud yang hakiki. Itu makna wahdatul wujud. Maka dalam kitab Ihya, dalam kitab Sirus Salikin dan kitab lain dipegah wahdatul wujud itu adalah puncak daripada ketauhidan. Itu kata kitab Sirus Salikin. Tapi nak tengku pegah wahdatul wujud aliran sesat itu.
Tapi semua ber kita sirus salikin yang demam masalah ni. Ya, masih kawanan kiban terpegot dah. Kan? Kemudian apa-apa baca itu yang dimaksud oleh Abu Ya apa namanya tadi dengan hakikat dan ma'rifah yang diistilahkan dengan tauhid tasawuf ahli batin nanti. Ya. Kemudian saya tambah sedikit apa bacaan. Tapi ada yang sudah selalu kita sampaikan, ada martabat syariat apa-apa. Maka berkali Abu Ya Buno di ujung dari itu kita dituntut untuk memahami hakikat dan ma'rifah setelah melakukan syariat yang baik. Setelah melakukan syariat yang baik dan akhlak yang mulia, maka syariat Nabi tidak boleh ditinggalkan. Maka dikatakan dalam syarah hikam, tidak sah berpindah kepada satu makam sebelum kita mantap pada makam sebelumnya. Nyonya catatan penting. Sampai tanya tu je ke salik buta. Kan? Salik butanya menurut tak dengar-dengar orang tua pegah hanya berhakikat, tidak bersyariat. Jadi na model aliran hana sembahyang li. Tanya nyanci kenong duduk. Debat tengku bahasa gawaje. Ya, awaknya hanya sembahyang li pegah. Mak saya kaihah kali. Kita baik sembahyang syariat syariat Nabi. Ya. Boleh lagi siapa dun. Jadi tidak bisa tanya berpindah kepada makam yang di atas sebelum tanya tahqiq ya dengan makam sebelumnya. Maka nego tanya bersinar syariat abad tanya. Maka kepegah 4, barang siapa bersinar awalnya maka bersinar pula pada ujungnya. Uli. Ya. Maka tidak sah berpindah kepada amal tarikat sebelum kita mantap dengan amal syariat. Ya. Maka wajib le tabut kali Abu Ya ilmu akidah. Lagi kitab Matan Sanusi, Ummul Barahin ya, Kifayatul Awam. Payah tanya paham sifat-sifat 20-nya. Nah, kitanya malah Jumat lalunya katamat sifat 20 dalam kitab Aqidatun Najin ya. Nanti ke depan masuk dalil-dalilnya ya. Maka wajib merunau fikih. Nah, nama pun rukun ibadatan, syarat sah semayang, rukun semayangnya. Ya, nama pun dah yang menyohana tak belajar kitab fikih. Maka tabut kita i'anah, kita bajuri, pepuyangna ya. Jadi tidak bisa sampai kepada makam tarikat sebelum mantap amalan syariat dan sudah dihiasi dan sudah syariat itu sudah menghiasi anggota-anggotanya dengan bahwa sudah mantap taubatnya dengan segala syarat-syarat taubat. Itanya taubat kau sempurna alam. Maki bantuk ba makam la maujud illallah wali. Ya kan? Maka harus kita berangkat dari taubat. Dah mudah Pak, karena kan syaitan dan hawa nafsuan selalu mengelilingi tanya. Maka itanya kadang-kadang saleh li bengoh. Kan leho ka bandit lom. Kena ladum ba awai bulun pasaleh. Ba akhir bulun kai klep ya. Yang modern kecuali jamaah malam Senin yang katuk ba makam la maujud illallah. Bel-bel wali utaraja. Dan bermantap hakikat bermantap takwa pebut suruh jiuh tegah dan berkatah kek batanya istiqamah bekat tetap istiqamah ya zikir malam Senin ya jalan juga saya ke malam Senin ya meratib laju
la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya laju. Hana khusyuk baik ke dia. Ya kan? Dia pegang-pegang mantau, yuk, tak payah nak tajak. Kan? Ya laju. Ni kamu menurun jamaah haji. Tapi apa? Sidra tajak tengok. Nya tinggal elon dengan ku Faisal tu. Dua tengok ku Faisal. Ada masalah. Ku Zakir karena naik turun. Naik turun. Ya laju. Sebenarnya wali jauh pauh titip bulanan anji peyuh maka ke kiban pegok dah karena ji dalam kitab berpegang adab terhadap gurunya dua, adab zahir dan adab batin. Adab zahir di antara adab zahir yang paling besar menghadiri majelis guru. Adab zahir yang paling besar di antaranya menghadiri majelis guru. Nanti insya-Allah dah jaklom tu upau. Kargo istiqamah iaitu mengikuti sunnah Nabi dalam perbuatan, dalam ucapan dan dalam hal-hal Nabi. Maka apabila sudah bersih zahirnya, taubat kapah, tabut juga sudah belajar sudah, ya, dan sudah bersinar syariat bagusnya. Perintah-perintah sudah dapat kita lakukan, larangan-larangan sudah dapat kita tinggalkan, berarti kabar sinar syariat batanya. Watenya ke tengku bisa kita berpindah dari amalan syariat yang zahir kepada amalan tarikat yang batin, yaitu baru dapat tanya bersih sifat-sifat tercela yang dalam batin tanya. Di makna tarikat hadap hati kepada Allah. Hadap hati kepada Allah itulah yang dimaksud oleh Abu Ya dengan tauhid tasawuf. Kita baca kitab-kitab ulama sekarang tauhid khawas betul. Maqam muqarrabin betul. Itu maksudnya tauhid tasawuf. Letak istilah haji. Kita baca kitab Durun Nafis yang diistilahkan dengan tauhid kasyaf. Kasyafnya mana? Kasyaf batin, tersingkap, terlihatlah perbuatan Allah, sifat Allah, hilang perbuatan kita, hilang sifat kita. Sekarang apabila sudah berhasil mencapai makam tarikat dan kabersinar, maka baru tanya bisa sampai kepada makam hakikat. Sampai makam hakikat yang ketengku pelebih ji. Istirahatlah anggota tubuh dari capek. Dari capek. Ana hekli bang tar. Ana hekli nyoka makam hakikat. Ana hekli. Lagi waik calik camong cahaya kursi dalam batin ji kan. Nah heklah maji. Kampanye hana hekli habis peng miliar-miliar hana hekli, kan? Karena gadoh lagi pemain bola, cahaya bola menguasai batin. Hana lelah le je main bola karena kajet ke hobi. Kan? Gajet tanya bapak waktu tak cek langit pakai dia kopi hana hek walau menjum-jum tapi nyomor ratib mau belah minit kalmoh dah karena golom istirahat nyan tauhid roh nanti watenya tidak ada yang tinggal kecuali adab dan adab. Kan makanya ya buya tanya takalon bebeh bulan Ramadan kaya bang seni ya ana hek dari subuh bergerak dakwah sampai selesai tarawih dari subuh luar biasa. Tanya panena baloho kalang kelumbu dah pegah bagok ya tawajuh tapi sengap le waktu ibang asa baru memek-mek long kajet cik lah karena makam roh masing-masing kaya wali apa yang penting jaju tawajuh pau titip bulan Ramadan karena kepegalan kita hikam jangan tinggalkan zikir walau anda belum khusyuk di dalam berzikir, ya kan? Yang penting istiqamah juga, tu Allah dibantu, ya.
Kalau beres kan, maka gepegang empat bercuta. Baik berpegang dalam perjalanannya kepada kekuatan tanya. Karena tanya hana kekuatan. La haula, ambil pandang, oh lun mampu, lun hebat tak? Lun lepeng, lun malim, ini itu hananya. Ya, ambil kalon bak kekuatan tanya. Tanya hana kekuatan. Kemudian yang terakhir, tidak boleh tidak, harus kita miliki seperti kata Pak Gubernur tadi, Syekh Kamil, guru kamil. Guru kamil itu maksudnya Pak kan ahli syariat dan ahli hakikat. Ahli syariat lagi mafhum ilmu akidah halus sunnah nyanjik semua ber. Kitab Dusuki je semua ber. Kemudian je semua ber kitab Mahali. Ya kan? Lalu berhasil mengamalkan yang geken syariat. Bagian geken ulama ahli syariat. Tapi belum bisa hadir Allah dalam pandangan. Kalau misal gua jid gua truk kenan. Nyan dipegang dalam kitab Syairus Salikin ulama rasam ya, dan kebanyakan tertipu. Itu bisa dibaca dalam kitab Syairus Salikin bab ghurur, judul bab terpedaya. Kemudian tidak boleh tidak, harus ada guru kamil yang bisa mengeluarkan Anda daripada kelelahan diri Anda dan memandang dengan istirahat dengan sebab memandang Tuhan Anda. Di benar guru. Jadi bapak kan baru istirahat. Yang keaman paling mahal. Anak hek ni ya. Saya ibadat anak hek ni. Cuma ambil tua kan. Han metemeju hana hek kan. Harus hek lah ya. Makanya keempat, tidak dicapai istirahat kecuali setelah lelah. Ini kalau lelah saya ke malam Senin kata ajak Pak Masjid Raya. Saya ke malam Senin kata ajak Pak Masjid Raya. Kalau lelah maka capek tidak bisa dicapai. Istirahat batin itu tidak bisa dicapai kecuali setelah lelah ya, dan tidak bisa diperoleh kemenangan kecuali dengan pencaharian. Jadi benar usaha benar mita benar bersungguh-sungguh, Ujun malam Senin jaju ke dia ya kan. Mita payung, mita motor, pokoknya baik tinggal hanya sepi, hanya putuh-putuh. InsyaAllah malam Senin depan kan dah hadir sih tanya. Jadi tanya berjuang berjamaah. Tuku Riza apa? Pimpin zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an, amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillah.